Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya kita kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir bersama kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali, Pak. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Kabarnya baik, luar biasa, ketemu sahabat lama. Udah lama tak bersuah dengan Ibu Yati. Terima kasih Ibu, luar biasa menyempatkan diri. Baik, Pak Danang. Sama-sama, Untuk Pak. belajar, hari ini juga tidak kalah spesial karena kita menghadirkan Ibu Sri Handayati, SPD CHT. Beliau merupakan seorang teacher and trainer, certified BSNP trainer, owner of education production, dan koordinator kesiswaan Yayasan Dedikasi Edukasi Qualify yang sudah bersama kita juga di sini. Kita sapa dulu. Selamat siang, Ibu Yati. Iya, Bu Fitri. Siang Pak Danang, siang semuanya. Pagi Gimana Ibu. keadaannya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah baik, semangat. Apalagi diundang oleh Pak Danang, jadi tambah semangat terus gitu. Amin, Baik, amin. luar biasa sekali Ibu. Iya. Oke, sahabat pembelajar, hari ini kita topiknya sangat luar biasa sekali karena seperti yang kita ketahui bersama, guru merupakan seorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajar, untuk mendedikasikan waktunya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai upgrade and update untuk tenaga pengajar, yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Ibu Yati. Nah, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami perkenankan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Ibu Yati. Baik, sahabat pembelajar, mari sama-sama kita simak upgrade and update kepada Pak Danang dan Ibu Yati. Kami silahkan. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapak Guru. Semangat pagi. Ini luar biasa kesempatan kali ini kita mengundang mengimport tamu yang pakar di bidang pendidikan dari Padang, Sumatera Barat. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat untuk berbagi pada kita semua ya. Upgrade and update. Untuk itu supaya nggak buang-buang waktu, kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk Ibu Yati. Oke. Terima kasih Pak Danang, terima kasih Indonesia Belajar. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, mungkin slide PowerPoint saya sudah saya bagi ke Pak Danang ya. Mungkin. Oke, baik teman-teman semua. Pendidikan adalah awal dari peradaban. Pendidikan pijakan kita untuk masa depan. Pendidikan apa yang telah kita butuhkan sekarang? Ya, kita pelajari. Assalamualaikum, salam kebajikan untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini, pada siang yang luar biasa ini, saya dapat kesempatan dari Pak Dana, Indonesia Belajar, untuk berbagi pengalaman saya. Jadi di sini saya tidak menggurui, walaupun saya seorang guru, tapi saya tidak menggurui. Saya hanya berbagi terhadap apa yang sudah saya alami, seperti itu. Dan dengan tema yaitu upgrade dan update. Oke, mungkin Ibu Fitri bisa diinikan PowerPoint-nya. Saya belum bisa lihat ya. Silahkan Ya, baik Fitri. Ibu.
Mm-mm. Kami sudah Oke. share screen ini di studio IB. Ya. Oke, baru saya. Kayaknya sinyal di Padang dengan di Jawa agak ini ya. Benar-benar. Ya mudah-mudahan sinyal kedepannya bersahabat ya buat buat kita sehingga apa yang saya sharingkan, saya bagikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Baik, Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom ini maupun ada live streamingnya ya Kak ya. Oke, tak kenal maka tak sayang gitu. Seperti halnya saya sudah kenal dengan Pak Danang. eh, di tahun yang lalu, sudah setahun yang lalu ya Pak ya, kita kenal. Saya sempat ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan Pak Danang. Nah, akhirnya Nggak usah Ibu, nggak usah. kita ketemu juga, ya benar. Ibaratnya menjadi mentor saya lah Pak Danang gitu. Karena buku-bukunya keren-keren. Semalam juga dikirimkan buku edisi terbaru ya Pak ya. Nah, baru launching. Oke, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Mungkin saya perkenalkan, ini profil saya tadi udah dibaca juga oleh Ibu Fitri bahwa saya seorang guru. Nah, seorang guru kemudian certified dari High Impact Professional Trainer, certified BNSP Trainer, certified Hypnosis, certified Hypnotherapist, dan kebetulan saya juga lagi 4 tahun yang lalu saya merintis usaha event organizer yang bernama Education of Production. Ya, lagi-lagi tidak jauh dengan profesi saya seorang guru, ingin berbagi tentang pengembangan diri kepada anak-anak remaja di Sumatera Barat. Ya, khususnya Sumatera Barat. Tapi karena pandemi kemarin, saya sudah bisa berbagi dengan anak-anak secara online dan itu sudah seluruh Indonesia. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kemudian saat ini saya juga seorang komisaris di Bintang Andalas Sukses, yang kebetulan ya saya lagi merintis juga dengan teman-teman, kemudian dapat kepercayaan juga oleh ketua yayasan sebagai koordinator kesiswaan yang ngurus program kesiswaan di 5 sekolah di yayasan kita gitu. Kemudian dan bagian dari tim program organisasi penggerak di bawah naungan Kemendikbudristek RI. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah berjalan tahap 1 dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan berlanjut tahap 2, program organisasi penggerak tahap 2. Oke, berikutnya yaitu pengalaman saya. Oke, pengalaman saya itu seperti yang saya bilang tadi, saya memulai dari seorang guru playgroup dan TK. Nah, itu pengalaman saya sebagai guru PG dan TK itu ada sekitar 10 tahun gitu. Kemudian juga seorang guru SD, guru SMP, dan pernah juga sebagai kepala sekolah di SD tempat yayasan saya bekerja. Kemudian saya menjadi trainer public speaking for teenager dari tahun 2016 sampai 2021, trainer leadership for teenager dari 2016 sampai 2020, kemudian trainer mind mapping di tahun 2018, itu sekitar ada 8 batch waktu itu di Kota Padang. Waktu itu pandemi belum terjadi, masih bisa offline. Kemudian saya coach Speak with Confidence bersama Pak James Gui, Indonesia Favorite Teacher and Seminar Speaker, itu dari tahun 2017 sampai 2019. Dan kemudian roadmap to success-nya Pak James Gui juga dari 2015 sampai 2018. Kemudian pernah menjadi trainer di CIMB Niaga Bank, employee gathering di tahun 2018. Kemudian trainer pembelajaran digital dari tahun 2020 dan sekarang masih akan berlanjut dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selama pandemi kemarin, saya juga bekerja sama dengan Indonesia Icebreaker nomor 1 di Indonesia, Coach Ferdi Kawi, untuk membuat training virtual camp 4C. Nah, ini beberapa foto dari training-training yang pernah saya berikan kepada baik itu teenager maupun kepada orang dewasa, seperti itu. Dan berikutnya silakan Bu Fitri. Kita untuk media sosial saya, kalau misalnya teman-teman berkenan silakan. Saya juga punya Instagram seperti yang tertera di depan, juga punya channel YouTube.
dan juga Facebook yang tidak akan saya tinggalkan karena memang generasi saya kebanyakan menggunakan Facebook. Nah, sasaran saya orang tua yang rajin update dengan Facebook. Berikutnya, oke, kita masuk ke topik kita tadi ya. Nah, kemarin saya tanya kepada Danang itu peserta kita kira-kira siapa saja. Kalau guru saya mau khususkan ke mata pelajaran itu khusus ke guru. Tapi ada yang bilang ada yang karyawan, jadi saya ambil secara umum aja. Yang penting intinya ada upgrade dan update gitu. Nah, mungkin di layar ini bisa kita lihat ini komputer generasi keberapa? Ada Bapak Ibu? Mungkin Pak Danang tahu ya. Saya pernah juga mencoba sempat belajar menggunakan komputer ini gitu. Paman saya itu, Bu. Zaman Bapak ya, saya waktu itu pernah juga, waktu itu saya sama orang tua kan menggunakan ini. Jadi ini udah generasi keempat ya Pak ya, generasi keempat. Bayangkan, apakah sekarang masih ada? Nggak ada lagi ya. Oke, lanjut Bu Fitri, silakan. Nah, tadi kan saya ada kan komputer dengan generasi keempat yang udah jadul banget. Nah, di sini kita lihat perkembangan dari komputer dari yang jadul sampai di tahun 2009 yang layarnya sudah slim. Sudah slim, dan kalau kita lihat di 2021 sekarang, 2022 sekarang, sudah berubah, sudah beralih ke tablet. Nah ini apa? Karena apa? Sudah adanya update dari masa ke masa, upgrade dari masa ke masa. Kenapa? Ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut, Bu Fitri. Nah, begitu juga dengan ini yang sebelumnya, telepon. Oke, back lagi Bu Fitri. Nah, oke, perkembangan ini dari yang jadul sampai menjadi smartphone. Ini juga ada kaitannya dengan update dan upgrade. Nah, oke, boleh lanjut lagi Bu Fitri. Oke. Nah, oke, kita lihat ya. Pernahkah Bapak Ibu memiliki ini dan pada tahun berapa kira-kira? Nah, atau pernahkah mengakses Yahoo? Nah, kira-kira tahun berapa ya? 95, 95. Nah, pada masanya ya kan? Pada masanya waktu itu, Sony Ericsson, Nokia, dan Yahoo. Pada masa saya waktu itu menggunakan itu tren sekali, jadi rebutan. Semua kita menggunakan Yahoo Messenger, Yahoo Mail, dan kemudian HP yang di tengah-tengah ini nggak bakal terlupakan bagi saya. Ini adalah HP saya yang pertama, Pak. Nah, kenapa? Nah, dulu jadi rebutan, tapi sekarang kita nggak tahu. Kita malah nyaris tidak pernah dengar merek ini. Ini kenapa? Karena apa? Karena tidak siap dengan perubahan yang ada. Tidak update, tidak upgrade. Sehingga tidak siap mengikuti zaman, mengikuti permintaan dari pasar. Sehingga pelan-pelan ini tidak digunakan oleh masyarakat, akhirnya apa? Bangkrut dan tidak bisa lagi dipasarkan di masyarakat. Nah inilah karena tidak update dan upgrade tadi. Saya ambil secara umum ya Bapak Ibu ya, karena kemarin saya tanya pesertanya juga ada yang non guru, jadi saya ambil contohnya yang umum saja. Oke, berikutnya Ibu Fitri, karena saya kasih waktu bentar ya. Oke, nanti saya sharing aja. Nah, pastilah siapa yang nggak kenal ini? TikTok. Ketika TikTok ini lahir, dulu dibilang alay. Bahkan kalau saya nggak salah itu ada anak di Indonesia ini yang jadi ini ya, jadi viral karena TikTok, tapi ditertawakan oleh netizen. Katanya alay lah, katanya lah apalah, ini memalukan lah segala macamnya. Tapi kita lihat sekarang, siapapun menggunakan TikTok, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari orang biasa sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, artis-artis, dan semuanya sudah mendunia. Karena TikTok ini, kenapa dia bisa bertahan? Karena apa?
Karena dia selalu mengupgrade fitur-fiturnya. Karena dia selalu konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya dia. Sehingga apa? Dia mampu bertahan. Bahkan TikTok ini pengguna aktifnya lebih banyak dari media sosial yang lainnya. Yang awalnya dibilang alay, ternyata sekarang menguasai dunia. Nah, ini upgrade dan update. Oke, mungkin di sini pasti ya, saya yakin teman-teman semua di sini pasti punya TikTok ya. Bahkan anak TK saya atau anak-anak ke SD saya sudah punya akun TikTok. Itu makanya luar biasa TikTok ini. Karena apa? Fungsinya banyak. Jangan dilihat dari kealayannya apa, tapi kita lihat fungsinya apa yang bisa digunakan untuk hal yang positif. Sekarang marketing lebih banyak ke TikTok. Oke, dunia sales juga banyak menggunakan TikTok. Jadi itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, berikutnya Ibu Fitri. Oke, kemudian ini. Begitupun dengan Instagram. Saya Bapak Ibu bikin akun Instagram ini karena apa? Karena murid saya sudah memiliki Instagram. Nah, dia sudah memiliki Instagram. Saya guru, saya nggak punya Instagram. Nah, sedangkan anak-anak murid saya ini selalu akses media sosial, salah satu media sosial ini. Nah, gimana cara saya tahu pergaulan anak-anak saya, anak murid saya? Ya, akhirnya awalnya saya nggak mau, karena ingin menjadi spion, menjadi spy buat anak didik saya. Awalnya saya bikinlah akun Instagram ini. Bahkan akun Instagram saya ini dibikinkan oleh murid saya, Bapak Ibu. Bayangkan, waktu itu saya nggak update. Bayangkan, saya betul-betul media sosial ini belum update waktu itu. Tapi karena murid saya bisa, kenapa saya enggak gitu. Akhirnya dibikinlah akun saya Instagram yang namanya juga alay, Bapak Ibu. Dan itu mereka yang bikin gitu. Sampai sekarang saya nggak ganti nama ini karena mereka itu bikinan murid yang pernah saya ajar gitu. Jadi biar teman-teman gampang cari akun teacher, ya udah pakai ini aja, Cer, nanti kami ini kan. Akhirnya Bapak Ibu sampai sekarang alhamdulillah saya tetap aktif dengan Instagram, dan saya juga bisa terkoneksi dengan anak didik saya yang udah di mana-mana, dan bahkan saya juga bisa sering aktif juga dengan Pak Danang dan teman-teman trainer-trainer yang lain yang terkait media sosial ini. Nah, oke. Kita lihat kan, kalau menurut bilang alay, sekarang penggunanya siapa saja, semuanya berebutan kan, bahkan banyak juga. Gimana ya supaya followernya sampai 10.000, gimana ya supaya bisa centang biru. Itu kan sekarang saking Instagram ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita sekarang gitu. Kalau sudah 10.000, waduh pasti keren nih. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, update dan upgrade. Oke, berikutnya. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Oke. Tadi komputer dari masa ke masa selalu berubah-berubah. Akhirnya dari yang layarnya besar, gitu kan? Kalau jatuh langsung lantai kita keramiknya hancur. Berubah menjadi layar yang tipis yang bisa kita bawa kemana-mana. Oke, berarti itu hardware dan softwarenya sudah update dan upgrade. Itu kalau benda. Nah, aplikasi tadi, aplikasi seperti media sosial, seperti Instagram dan TikTok segala macamnya. Karena mereka mengikuti perkembangan zaman, mengikuti maunya masyarakat, akhirnya mereka nambah aplikasi, nambah fitur-fitur, sehingga mereka sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat. Bahkan menjadi tempat untuk mencari uang. Seperti itu. Nah, itu kan mereka update dan upgrade. Bagaimana kita sebagai manusia? Apakah kita harus update dan upgrade juga? Nah, itu pertanyaannya. Yuk, gimana Bapak Ibu? Oke. Nah, oh ya, ini ada nanti pertanyaannya nanti kita jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya selesaikan dulu ininya. Oke, silakan Bapak, silakan Bu Fitri, silakan lanjutkan. Nah, oke.
saya menemukan quote yang luar biasa ini, bahwa if you are not upgraded, you will be out of the race. Dan ini dalam sekali, dalam. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak upgrade skill kita, oke, kalau tidak upgrade skill kita, percayalah Bapak Ibu, kita bakal nggak dipakai lagi gitu. Kita bakal keluar dari pertandingan. Kenapa? Karena kita udah nyaman dengan apa yang sudah kita miliki. Makanya itu, jangan kalah dengan hardware, jangan kalah dengan aplikasi, jangan kalah dengan segala macam aplikasi yang lagi ini. Kita juga harus up to date, update and upgrade, seperti itu. Dan ini kalau kita bikin, kita nggak boleh di zona nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bu Fitri. Nah, oke, update tadi udah saya jelaskan ya, tadi silakan. Nah, tips upgrade skill. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya menggunakan 4M. Nah, yang saya alami. Jadi di sini saya lagi-lagi nggak menggurui, saya melakukan apa yang saya lakukan selama ini. Dan ini yang saya lakukan. 4M. Bukan 4 miliar ya Bapak Ibu ya. Oke. M yang pertama, menilai diri sendiri. Nah, menilai diri sendiri ini bagaimana? Oke. Kita harus tahu dulu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, terus batas kemampuan kita sudah sampai di mana. Nah, ketika kita udah menyadari, ketika sudah tahu diri kita apa yang menjadi tujuan kita, akhirnya apa? Kita pasti ingin lebih. Akhirnya apa? Cara pandang kita, mindset kita menjadi berubah untuk lebih maju lagi. Makanya kita harus dinilai diri. Sudah sejauh manakah perkembangan diri saya? Sudah sampai manakah kualitas diri saya? Nah, ini menilai diri sendiri. Ini yang saya lakukan 6 tahun yang lalu. Nah, saya nanti akan sharing kenapa saya bisa sampai di posisi seperti sekarang ini. Nah, ini yang saya lakukan 6 tahun yang lalu. Kemudian M yang kedua. Oke, M yang kedua, menjadi pembelajar sejati. Nah, oke. Tadi kan kita udah mengenali diri kita ya, Bapak Ibu. Sudah tahu apa yang mau kita capai, sudah tahu kelemahan kita. Karena kelemahan itu menjadi kekuatan kita. Dengan tahunya kelemahan, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Oke, yaitu salah satunya itu menjadi pembelajar sejati. Kenapa kita harus menjadi pembelajar sejati, Bapak Ibu? Tipe pembelajaran ini ada 3. Ada 3. Yang pertama, quitter. Quitter itu apa? Dia punya tujuan besar, harapan besar. Oke, ibaratnya kalau dianalogikan seorang pendaki gunung, seorang pendaki gunung, si A punya tujuan besar, dia mau mendaki ke puncak. Dia baru sampai di kaki gunung, ngelihat puncaknya terlalu tinggi, banyak rintangan, akhirnya dia nggak jadi. Quitter. Nah, ini bukanlah pembelajar sejati. Harapan besar, kemauan besar, tetapi keinginan untuk mengeksekusi, menjalankan prosesnya tidak mau. Ini namanya quitter. Yang kedua, mudah-mudahan di sini tidak ada yang quitter ya Bapak Ibu ya. Oke, saya percaya yang hadir di sini semuanya semangat semua, pembelajar sejati semua. Kemudian tipe yang kedua, pembelajar yang kedua yaitu campers. Nah, tadi saya analogikan pendaki gunung ya. Oke. Nah, sekarang yang campers ini yaitu dia punya tujuannya besar, dia udah semangat gitu kan, dia mendaki ke puncak, tujuan awalnya puncak yang tinggi, dia ikuti perjalanan, ternyata di pertengahan perjalanan dia mendirikan tenda untuk istirahat, terus dia lihat pemandangan di titik dia untuk mendirikan tenda itu. Wah, enak ya, nyaman ya. Wah, kayaknya sampai di sini aja deh, saya udah nyaman. Akhirnya apa? Lupa sama tujuan dia untuk puncak yang tertinggi. Ini namanya campers. Nyaman di zona nyaman. Padahal zona nyaman tidak aman. Oke, berikutnya tipe pembelajar yang ketiga, climber, yaitu
punya semangat yang besar, tujuan yang besar, dianalogikan ke pendaki gunung tadi, dari dia di kaki gunung sampai ke pertengahan, dia udah camping, melihat pemandangan di sana, dia tidak merasa puas, gitu kan. Tujuan saya puncak, saya harus lebih dari ini. Karena apa? Kalau saya terus di posisi ini, bisa jadi nanti orang lain berada di tempat saya, lebih tinggi dari saya nggak dipakai lagi. Berarti posisi saya tidak aman. Makanya si climber ini dia terus mendaki ke puncak seperti tujuannya awal, yaitu puncak yang tertinggi. Nah, ini yang tipe pembelajar sejati. Ketika dia sudah sampai di puncak tertinggi, dia berdiri melihat pemandangan, melihat pemandangan yang luar biasa indahnya daripada di pertengahan jalan tadi lebih indah. Nah, ketika dia melihat ternyata ada lagi puncak gunung di sebelah sana, wah kayaknya gunung itu lebih bagus deh pemandangannya. Kayaknya skill di sana, wah peluang di sana juga lebih besar. Saya harus ke sana juga suatu hari nanti. Nah ini dia tipe climbers. Tidak pernah puas untuk belajar terus. Karena dia tahu kalau dia stagnan di posisi yang sekarang, dia bakal tergantikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang saya alami. Oke. Kemudian M yang ketiga. M yang ketiga adalah membangun jaringan. Nah, tadi saya sudah nilai diri saya, lemah saya di mana. Kemudian saya sudah belajar, saya mau jadi climber. Setelah saya jadi climber, apalagi yang harus saya lakukan? Saya membangun jaringan saya. Salah satunya saya membangun jaringan dengan Pak Danang, dengan teman-teman saya. Kenapa? Karena kita tidak bisa sendiri. Kemampuan kita ya terbatas. Skill kita yang kita bisa kita dapatkan juga skill yang lain dari teman-teman kita, dari jaringan kita. Percuma kita punya skill yang banyak, tetapi kita tidak punya jaringan untuk membantu kita menyebarkan apa yang udah kita miliki. Seperti sekarang. Kalau saya nggak kenal dengan Pak Danang, mungkin saya nggak berada di hadapan Bapak Ibu sekarang. Seperti itu. Makanya pentingnya membangun jaringan. Seperti itu. Nah, M yang terakhir yang saya lakukan yaitu mencari mentor. Nah, tidak lelah mencari mentor. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas saya di sini ketika saya sudah stuck saya kan climber nih, udah belajar terus kan. Ada sesuatu yang tidak bisa saya pecahkan, akhirnya saya butuh seseorang. Nah, seseorang itu otomatis kualitasnya terus pengalamannya lebih banyak dari saya. Makanya saya butuh orang yang pengalamannya lebih dari saya, yaitu seorang mentor. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi. Saya pengen membuat buku, menulis buku. Saya belajar banyak sama Pak Danang yang sudah menerbitkan banyak buku. Seperti itu. Kan kapasitas kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Makanya kita butuh mentor. Karena awalnya saya tidak pernah terpikir untuk bikin buku Bapak Ibu. Karena waktu itu Pak Danang ceritakan, ternyata waktu itu ya dibantu oleh Ayu Widya ya Pak Danang ya, menceritakan ya kan. Nah, ternyata wah Pak Danang bisa, harusnya saya juga harus bisa. Saya butuh mentor nih untuk bisa melatih saya bagaimana saya bisa mengeluarkan sebuah buku. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah ini lagi proses, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa ini. Ya, mohon doanya Bapak Ibu. Ini berkat Pak Danang juga sehingga sehingga saya jadi semangat juga menuliskan pengalaman saya di buku tersebut. Nah, itu Bapak. Nah, inilah 4M ini yang saya lakukan. Nah, kalau saya boleh berbagi kenapa saya bisa seperti ini Bapak Ibu. 6 tahun yang lalu, titik balik saya. 6 tahun yang lalu adalah titik balik saya. Saya nyaman sebagai guru yang dikagumi oleh siswa, difavoritkan oleh siswa. Saya nyaman dengan teman-teman saya di lingkungan kecil itu saja. Sehingga apa? Saya tutup mata, tutup telinga, untuk belajar hal yang lebih. Sehingga pada satu ketika ada rival saya, ada orang-orang yang lebih dari saya, dan ya itu yang saya bilang, kadang teman tidak semuanya selama itu menjadi teman kita. Pada saat kita berada di titik nol,
Belum tentu. Orang yang selama ini huru-hara sama kita di saat kita punya jabatan, di saat punya posisi bagus, ketika kita di titik nol, belum tentu dia menemani kita. Akhirnya apa? Saya waktu itu benar berada di titik nol, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kenapa? Saya nggak punya kolega, saya nggak punya relasi, saya nggak punya jaringan. Saya dulu cuma pulang, pergi ngajar, pulang. Pergi ngajar, pulang. Tidak pernah mengupgrade diri saya. Yang namanya ikut-ikut seminar seperti ini, Bapak Ibu. Oke? Kemudian udah dikasih sama atasan saya tiket untuk ikut seminar, saya nggak pernah ikut gitu. Kenapa? Karena saya nyaman di zona saya waktu itu. Ya kita ini kan guru, ya udah segini aja, ngapain ngajar udah pulang istirahat gitu aja. Yang penting tugas kita ngajar. Itu yang ada di mindset saya. Tapi ketika cobaan-cobaan, tekanan-tekanan itu lalu akhirnya apa? Disitulah saya bangkit. Bangkit kenapa? Ketika saya melihat waktu itu ya, ada teman saya yang kebetulan selalu support saya di titik nol. Coba deh kamu ikut ini. Nah, siapa tahu kamu dapat pencerahan gitu. Akhirnya saya ikut seminar. Nah, seminar yang saya ikuti pertama yaitu seminarnya Pak James Wee. Disitulah mindset saya terbuka, terasah. Nah, karena kalau saya ceritakan Bapak Ibu mungkin ibaratnya yaitu, oh saya sampai nggak tahu ngapa-ngapain waktu itu. Karena apa? Teman sahabat yang saya anggap bakal membantu saya ternyata lari. Ketika saya difitnah, ketika saya dihujat dan segala macamnya, teman-teman yang selama ini kemana-mana sama saya itu yang saya andalkan untuk membantu saya nggak ada. Oke, disitulah saya harus bisa mandiri, saya harus upgrade diri saya gitu. Akhirnya apa? Saya pergi ke Jakarta, ikut trainingnya Meririana, saya ikut seminarnya Andri Wongso, dan semuanya saya ikuti gitu. Pentingnya apa? Untuk membuka mindset saya. Merubah mindset saya yang selama ini fixed mindset. Akhirnya saya rubah. Saya harus upgrade diri saya. Saya harus update dengan hal-hal perkembangan yang baru. Dan akhirnya, alhamdulillah Bapak Ibu, berkat kalau 6 tahun yang lalu saya nggak dapat cobaan, mungkin saya nggak ketemu di sini sama Bapak Ibu. Seperti itu. Bukan berarti kita harus dapat cobaan dulu supaya kita upgrade diri ya. Mumpung ada kesempatan untuk update dan upgrade diri, yuk kita sama-sama. Mari kita belajar sama-sama untuk mengupgrade diri kita. Kenapa? Karena zaman ini makin lama makin berkembang. Teknologi makin lama makin berkembang. Nah, saya sebagai seorang guru, nggak mungkin dong, nggak mau dong saya mau digantikan oleh teknologi. Gitu. Kan sekarang udah banyak tuh, di bank pun teller sudah banyak digantikan oleh aplikasi. Bahkan ada bank di salah satu tempat saya ini tutup gedungnya, tetapi karyawannya tidak pernah ini. Ibaratnya kantornya nggak ada lagi, tetapi banknya tetap beroperasi. Kenapa? Karena mereka cuma main aplikasi lagi. Karyawannya bisa di rumah. Gitu. Nah ini yang harus kita ketahui. Kita harus tahu, kita harus sadar. Perubahan itu pasti ada. Seperti yang dialami sekarang, pandemi. Saya masih ingat, ketika saya kecil, saya nonton TV. Ada, waktu itu saya nonton Nobita, Doraemon. Itu belajarnya ada belajar online, udah menggunakan internet. Itu kan kita nggak tahu. Tapi siapa sangka kan? Ternyata hal itu terjadi loh sekarang. Mau nggak mau kan? Pandemi ini mempercepat perubahan itu. Teman-teman guru saya yang awalnya nggak mau belajar komputer, nggak mau belajar yang namanya aplikasi-aplikasi video editing segala macamnya, akhirnya mau nggak mau kalau mau terpakai juga sama sekolah, ya harus belajar, harus upgrade diri, upgrade skill. Nah ini Bapak Ibu, kenapa pentingnya update dan upgrade tersebut untuk skill kita, biar kita tidak ketinggalan, biar kita tetap dipakai oleh masyarakat seperti itu. Jadi berdasarkan 4M inilah yang saya jalani Bapak Ibu. Oke, berikutnya silakan Bu Fitri. Nah, ini tipe pembelajar udah saya jelaskan tadi, boleh dilewatkan aja ya. Oke, ini udah saya jelaskan tadi. Bentar. Nah, ini
tak mau upgrade diri, peranmu tergantikan oleh teknologi. Kita nggak mau ya kan, Bapak Ibu, teknologi yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Nah, bagaimana cara ya kita bisa mengoperasikan teknologi itu. Dan saya belajar video editing tuh nggak pernah ikut kursus loh Bapak Ibu. Terus belajar apa ya namanya yang berbau-bau aplikasi tersebut nggak pernah. Saya belajar otodidak aja gitu. Saya belajar dari YouTube. Sekarang YouTube kan semua tutorial ada ya Bapak Ibu ya. Semua tutorial bisa kita dapatkan gitu. Nah, berarti udah gampang dong sekarang kita untuk belajar gitu. Nah, kenapa kita mau melewatkan kesempatan ini? Nah, seperti itu. Nah, lanjut Ibu Fitri. Oke, berarti itu. Karena tadi waktunya dibatasi ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini yang ibaratnya yang mau saya ini kan ya, saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, saya serahkan kembali ke Ibu Fitri atau Pak Danang. Saya nambahin sedikit ya, Ya. Fitri ya. Jadi yang disampaikan Ibu itu akan berlanjut ini untuk Kamis depan meskipun libur. Jadi kemarin ceritanya saya mengikuti selling by storytelling. Jadi ceritanya Dian Nuranindia dulu waktu masih awal-awal anak SMA, dia menulis novel tapi nggak yakin mau diterbitkan atau tidak. Lalu akhirnya saya bantu untuk diterbitkan. Novel itu ternyata judulnya dia lupa dan luar biasa. Itu sampai dicetak 100.000 eksemplar. Wow. Yang dia bisa kuliah di Atmajaya, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri. Dan kemarin ketemu dia sudah menjadi dosen di Universitas Media Nusantara, ya jurusan di jurusan marketing. Dia begitu sibuk hari ini sebetulnya saya tanya apa bisa ikut, puasa penuh sekali memberi kuliah. Tapi saya bilang minggu depan kan hari libur tanggal merah, berarti kamu bisa nanti sharing dong. Yep. Lalu oke. Jadi nanti minggu depan akan dilanjutkan yang dulu anak SMA sekarang sudah menjadi dosen. Wow. Yang dulu ini untuk memotivasi Ibu Yati juga. Yang dulu ragu dengan naskahnya, akhirnya di Dialova itu menjadi film, menjadi serial apa itu ya, drama. Drama itu. Ya benar. Ya, sehingga sekarang dia menjadi seorang yang luar biasa hebat. Dia begitu senang bisa ketemu saya, lalu akhirnya saya ajak di Indonesia Belajar untuk manggung, dan barusan tadi sebelum mulai ini langsung oke, bisa gitu karena pas tanggal merah. Itu yang mau disampaikan Ibu Yati tadi bahwa networking itu penting. Jadi dengan networking itu kita bisa berhubungan kemana-mana, bisa maju kemana-mana. Ya seperti saya bisa menulis itu karena saya dulu minta supaya Ayu Widya itu menulis, karena saya temukan dia bisa nulis. Ternyata gantian dia yang ngajarin saya menulis. Jadi kita istilah Ibu tadi tidak harus berhenti belajar, kita harus terus belajar. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Nah makanya minggu depan akan launching buku saya yang keempat, yaitu 50 kesalahan sales dan solusinya. Itu udah mendapat sambutan banyak yang mau pesan, dan sudah ada yang mau week of the book di Radio Smart FM, ada yang mau membuat seminarnya, lalu ada yang semangat lagi untuk membuat buku jadi bestseller. Wow. Bahkan kemudian editornya juga begitu melihat sudah mengatakan bahwa ini kayaknya buku ini calon bestseller itu. Jadi kita dengan belajar itu akhirnya itu akan mudah. Jadi seperti Ibu Yati katakan, saya menulis buku bukan karena saya hebat, karena saya menulis pengalaman saya. Dengan kita menulis pengalaman kita sendiri, itu akan lebih mudah dan orang akan lebih kena gitu, karena terbukti dan teruji. Nah ini aja tambahan saya bahwa yang namanya expert, seorang lagi ahli itu come from expertise. Jadi kalau orang ahli itu datang karena banyak latihan, semakin banyak berlatih, semakin banyak belajar, maka orang itu menjadi ahli. Begitu Jut Fitria, kayaknya sudah ada banyak pertanyaan untuk Ibu Yati, silakan Jut Fitria. Oke, luar biasa sekali ya sahabat pembelajar hari ini bersama Ibu Yati. Ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan, Ibu. Saya boleh bacain yang pertama ya, Bu ya? Oke, boleh. Oke, ini yang pertama dari Ibu Fitra. Bagaimana cara Ibu Yati memupuk kesabaran yang konsisten dalam menghadapi anak-anak? Apakah ada trik tertentu saat mengajar ke peserta didik? Mohon pencerahannya, Ibu. Ya, silahkan, Bu. Oke, benar ya. Mungkin Ibu Fitra juga ini ya, guru juga ya, mungkin sepertinya. Nah,
Oke, mungkin berdasarkan apa yang saya alami ya, Bapak Ibu Fitra ya, dan Bapak Ibu semuanya. Oke, sebenarnya saya orangnya nggak sabaran juga ya sebenarnya. Tapi yang dibilang oleh Pak Danang tadi bahwa kita harus konsisten. Kan pertanyaan konsisten ya, tetap sabar, tetapi tetap berusaha seperti itu. Yang saya lakukan yaitu saya mengibaratkan anak itu saya. Saya melahirkan murid itu ibarat saya berada di posisi mereka. Jadi saya harus kira-kira apa ya yang harus saya sampaikan ke anak ini gitu. Karena banyak sebenarnya mungkin ini saya kasih ini aja sedikit clue aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini salah satu yang mau saya tuangkan, yang sudah saya tuangkan di buku saya yang mudah-mudahan bulan depan udah ini lagi proses di ini. Nah, saya selama ini berada di belakang layar untuk merubah anak-anak yang dicap nakal. Ternyata setelah saya berada di belakang layar untuk memperbaiki dia, mendekati mereka, mereka jadi anak yang baik. Mereka jadi anak yang baik. Bahkan guru kelasnya kaget. Wah, si MT kok sekarang jadi anak yang baik ya? Nah, kok bisa berubah dia? Padahal di belakang itu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya dekati dia. Saya dekati dia, pasti dia nakal, menguji kesabaran kita pasti ada alasannya. Nah, itu saya dekati. Saya menemukan dia lagi asik bernyanyi. Dia lagi asik bernyanyi. Kalau nggak salah dia nyanyiin lagu Josh Groban yang You Raise Me Up. Nah, dia nyanyi tuh. Dia udah selesai tugasnya. Dia anaknya pintar di dalam. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, dia pintar, cepat selesai. Jadi saya duduk di samping dia gitu. Wah, MT suka lagu ini. Ya, kok Binya suka nyanyi? Iya, Jar, gitu kan. Akhirnya saya lakukan pendekatan. Oh ya, teacher juga suka loh, gitu kan. Akhirnya saya lakukan pendekatan, kita dapatkan hatinya. Lama-lama ya, Mama butuh waktu, Bapak Ibu butuh waktu, waktu yang kita korbankan. Oke, sesuatu yang kita korbankan. Akhirnya dia udah ternyata teacher ini mau ya bercerita sama saya gitu. Akhirnya apa? Setiap jam pelajaran saya, ketika dia udah selesai, dia pasti datang ke meja saya. Jar, saya ada lagu ini, kira-kira bagaimana? Nah, dari situlah saya mulai. Nah, yang saya dengar kan dia tidak pernah bikin tugas sama guru kelasnya. Waktu itu kan SD guru kelas ya, Pak ya. Terus modul tidak pernah dia bawa. Oke, tidak pernah dia bawa sehingga dapat hukuman terus gitu kan Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Waktu itu zaman itu BBM. Nah, ini salah satu BBM ya. Jadi saya BBM dia malamnya saya MT, tugasnya sudah dibikin belum? Oke. Bukunya sudah modulnya sudah dimasukkan dalam tasnya belum? Karena kebetulan dia anak broken home gitu kan. Dia butuh perhatian sebenarnya. Ya, akhirnya apa? Ketika saya kasih perhatian seperti itu, ada perubahan di diri mereka seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalnya Bapak itu bagaimana tips saya untuk mendekati anak supaya konsisten, kesabaran kita tetap konsisten, yaitu saya ibaratkan dia itu diri saya yang tersesat gitu, butuh bimbingan. Itu yang saya lakukan dan rata-rata anak-anak yang nakal yang dicap nakal oleh beberapa teman-teman gitu. Saya pasti penasaran, kenapa sih mereka dan itu alhamdulillahnya anak itu sekarang udah bekerja dan udah ibaratnya apa? Kalau bukan karena teacher, mungkin saya masih dicap sebagai anak yang nakal seperti itu. Mungkin itu jawabannya, Ibu. Saya tambahin sedikit ya, Cut Fitri ya. Fortiter in re, suaviter in modo. Keras dalam prinsip tapi lembut dalam cara. Saya pernah juga menjadi guru yang punya anak-anak yang nakal. Tapi coba, ini si Eko ini sukanya ini sepak bola. Saya punya sepatu, saya kasih dia. Lalu berubah. Ternyata guru ini meskipun saya nakal, tapi memperhatikan saya. Anak itu menjadi baik. Atau suatu hari saya mungkin salah mengatakan suatu sehingga dia menjadi marah atau kecewa. Saya coba datang, temuin 4 mata, dan ternyata saya salah. Yang tadinya mau buat baik, ternyata dia merasa diremehkan, dihina. Kadang-kadang beri bantuan itu bukan suatu yang baik juga bagi orang yang mampu. Akhirnya saya minta maaf. Kita harus mau rendah hati, merendahkan diri untuk minta maaf. Sekarang baik sekali.
Dan berkali-kali saya gunakan cara itu. Fortiter in re, suaviter in modo. Keras dalam prinsip tapi lembut dalam cara. Kalau batu yang keras ditetesin air saja bisa berlubang, apalagi manusia yang punya hati. Kalau kita dekati dengan rendah hati, kelemah lembutan, tanda maaf, pasti akan menjadi lebih baik. Apalagi dengan kasih dan cinta. Begitu, Fitri? Iya, benar. Pak, Iya, sekali kalau saya Pak, jawabannya. teaching by heart, teaching by soul Pak. Seperti itu. Mantap Teaching by itu, Ibu. heart, teaching by soul ya Ibu ya. Iya. Wah, ini luar biasa sekali jawabannya. Semoga untuk Ibu Fitra terjawab ya Bu ya. Tadi tentang konsisten dalam memupuk kesabaran. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi Bu Yati. Pertanyaan kedua dari Bapak Ardian Dio. Saya bacakan ya Bu ya. Iya. Selamat siang Bu Yati dan Pak Danang. Sosok siapa yang menginspirasi Ibu Yati sehingga selalu semangat mengajar? Apakah pernah terbesit rasa jenuh Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dari Pak Dio. Silahkan Ibu. Oke. Baik Pak Dio, terima kasih pertanyaannya benar. Di sini saya berterus terang, sebenarnya cita-cita saya tidak pernah menjadi seorang guru. Benar, tidak pernah menjadi seorang guru, karena cita-cita saya dari kecil yaitu saya ingin jadi seorang psikolog. Namun, karena saya anak bungsu, perempuan, kemudian orang tua saya juga single parent, yang karena ayah udah meninggal waktu saya TK, jadi orang tua cuma menginginkan kalau kamu kuliah, kamu harus ngambil keguruan. Kalau enggak, cari biaya sendiri. Nah, zaman itu kita kan bingung ya. Nah, akhirnya daripada enggak kuliah, akhirnya apa? Saya ikuti. Nah, ketika baru masuk keguruan itu, memang saya ya, yang penting ya udah nilai bagus segala macam. Nah, tetapi, ada satu sosok yang menyadarkan saya, yaitu dosen saya waktu itu. Tempat saya cerita, tempat saya curhat. Dia tahu saya pergi ke kampus itu bukan seperti guru. Ini mungkin ada salah satu teman saya yang kebetulan satu kuliah juga hadir di sini. Dia saya ke kampus itu bukan seperti seorang calon guru gitu. Saya pakai jeans, saya pakai jepit, pakai kaos oblong gitu. Saking saya waktu itu belum menyadari bahwa guru ini benar-benar harus ada di dalam hati kita. Tapi karena sosok satu ini, yang waktu itu manggil saya ke ruangannya dan bilang, kamu kalau mau jadi guru, ibaratnya coba tanya, nilai apa, dampak apa yang bisa kamu berikan nanti kepada anak-anak. Nah, jadi waktu itu dikaitkan juga dengan kebetulan agama kita kan ada ini ya, bahwa ada ilmu bermanfaat ya, yang bakal mengalir terus. Disitulah saya tergugahnya bahwa ya mungkin ini pilihan saya, memang ini jalan saya. Sampai akhirnya ketika saya tamat, Bapak Ibu, ketika saya tamat, saya ditempatkan di guru playgroup, dan itu saya ingat sosok ini, dosen saya ini yang sekarang udah almarhumah gitu. Setiap pembagian nilai di kuliah, dia selalu, kalau nilainya naik terus, Ibu kasih reward. Nah, akhirnya saya dapat reward dari dia gitu. Jadi itulah sosok yang menginspirasi saya menjadi guru. Itu adalah profesi yang mulia, yang kamu kalau bisa selamatkan anak-anak itu bakal menyelamatkan kamu nantinya. Seperti itu, Bapak Ardian. Jadi sosok saya ada dosen saya yang membangkitkan saya untuk belajar lebih, bahwa mencintai profesi guru tersebut. Begitu Pak Ardian. Saya tambahin ya, kalau saya dulu Pak, itu silakan, Pak. Pak Hardi itu waktu saya kelas 5 SD tahun 69. Jadi dia itu sebelum mengajar dia selalu cerita dulu. Maiso jenar ora wilis, no sabuk, nogor soso sabu inten. Sehingga kita selalu belajar itu senang karena dengar cerita dulu. Nah tadi kalau ditanya gimana caranya supaya nggak jenuh, kalau saya mengajar lebih gila lagi. Saya cerita tentang film, saya cerita tentang tokoh misalnya, wah itu Muhammad Zohri terkenal karena ini. Nah, dia setelah sekolah, dia juga latih, lari, dan seterusnya. Sehingga pelajaran itu menjadi hidup nyata. Dan sering anak-anak saya ajak ke tempat misalnya, oh belajar tentang binatang, kita ke kebun binatang, kita ke museum, lalu kita ke laut, kita ke gunung, piknik. Ya caranya gimana? Kita nyari. Kebetulan kalau saya ngajar di kota ada
orang tuanya yang punya bis ya, atau istilahnya dia punya beberapa bus atau mobil atau apa, kita pinjam. Ya, biasanya malah dikasih, guru-guru dikasih hadiah juga, kita paling ganti bensin atau apa, bahkan menginap ke Bandung, ke Bogor, dan seterusnya. Nah, ini menarik. Kadang kalau saya sebelum mengajar, saya ajak nyanyi-nyanyi lagu baru, ya kesukaan anak-anak muda. Sehingga setiap kali pelajaran saya, kalau saya ngajar itu, kelas-kelas yang lain, anak yang lain selalu ngintip-ngintip, apa sih yang dilakukan ini? Tapi jangan salah, dengan senang itu, maka belajar pun jadi mudah. Akhirnya nilainya baik, bahkan jadi dosen pun rata-rata nilai A. Ya, karena apa? Cara ngajarnya menarik. Ya, bukan kalau cari nilai gampang, saya bilang, saya buat ringkasannya, saya kasih latihan soal tanya jawab, tapi lebih saya cerita tentang kehidupan. Jadi dihidupkan, sehingga nggak bosan, dan kita sendiri harus persis apa tema Ibu Yati kali ini, update dan upgrade. Ya, jadi dengan begitu setiap kali pelajaran yang ditunggu-tunggu menyenangkan. Makanya besok kita juga akan belajar dari penulis terkenal yang juga dosen, yaitu Nuranindia, ya, dia Nuranindia. Nah, bagaimana? Itu dengan cara storytelling. Yep. Nah, oke, nanti kita lihat minggu depan ya. Oke. Iya, benar Pak. Benar Pak Danang. Kita sebagai guru harus bikin trik-trik untuk mengajar yang lebih kreatif ya Pak ya. Saya belajar sulap loh Pak. Saya belajar sulap biar anak-anak saya itu perhatiannya ke saya. Iya, saya belajar sulap. Demi apa? Supaya saya bisa menyentuh hati mereka. Demi apa? Supaya saya bisa dekat dengan mereka. Karena kuncinya apa? Ketika hati anak itu sudah kita dapatkan, apa yang kita mau pasti dia akan ikutkan, seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sekali jawabannya dari Ibu Yati. Semoga tercerahkan untuk Bapak Ardian ya Pak. Ini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Ibu, saya bacakan ya Bu. Boleh. Dari Pak Nopen Hari, bagaimana cara Bu Yati mendapatkan mentor yang soulmate Bu? Nah, kadang kan antara mentor dan muridnya kadang ada tidak match atau tidak cocok seperti itu. Bagaimana caranya Bu? Mungkin ada tips dan triknya untuk mendapatkan mentor? Bagaimana mendapatkan mentor yang soulmate-nya, yang seini ya sama kita. Kadang kan ada mentor dengan muridnya ada yang nggak match. Nah, oke. Kalau yang dari saya ya Pak ya, nah Pak Nopen ya, saya ya tujuan saya apa? Pengembangan diri saya ke arah mana? Oke, pengembangan diri saya ke arah mana? Oke, karena kebetulan saya pengembangan diri saya lebih banyak ke teenager, ke anak-anak, karena saya menyukai anak-anak. Jadi saya cari mentor yang memang juga suka dengan anak-anak, ahli dalam mendekati anak-anak, seperti itu. Jadi Pak Noven, tipsnya bagi saya itu, saya harus tahu dulu arah saya kemana. Oke, tujuan hidup saya kemana? Karena ibaratnya gini, saya mau pengembangan diri saya lebih ke psikologi misalnya, ke teenager, tapi saya ngambil mentor yang lebih ke sales, ke yang lainnya, marketing yang lainnya yang tidak ada kaitan dengan tujuan hidup saya, seperti itu. Nah, itu penting kita ketahui Pak. Jadi ketidakmatchan itu kan nanti bakal hilang kalau kita tahu tujuan kita apa. Jadi kita harus pastikan dulu tujuan kita apa, pengembangan diri kita sebenarnya apa. Waktu itu saya pernah diajarkan oleh salah satu mentor saya itu baca kilat, betul saya juga mendalami baca kilat. Jadi di situ saya poinnya, Pak, saya pengembangan diri, kurikulum pengembangan diri saya seperti ini loh Pak. Kira-kira mentor saya yang cocok untuk ini siapa Pak? Nah, saya disuruh coba dalami tujuannya. Kira-kira siapa yang benar-benar ada di kurikulum pengembangan diri kita. Carilah sosok seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan Pak. Dan alhamdulillah ya, saya bertemu dengan mentor tersebut gitu. Karena tapi terlepas dari itu Pak, mentor kan kita bisa idola, boleh siapa saja banyak. Tetapi kan kita ambil sisi positifnya yang ada kaitannya dengan tujuan hidup kita seperti itu Bapak. Ya Pak Noven ya. Oke. Lebih ke lihat pengembangan diri kita arahnya kemana. Nah, disitulah kita cari mentor yang sesuai dengan pengembangan diri kita. Oke, Pak Noven mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Danang nambahkan. Ya, oke. Dalam bidang pendidikan kita belajar dari pendiri Taman Siswa,
tahun 1912 di Yogyakarta, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam mendidik anak ada 3 hal, ya, engarso sung tulodo. Di depan kita beri contoh, ya, karena action speaks louder than word. Apa yang kita contohkan itu akan lebih nyata daripada sekedar kata-kata. Lalu kemudian ing madyo, ya, mangun karso. Di tengah-tengah kita membangkitkan semangat. Tadi seperti Ibu Yati dengan anak suka lagu The Prayer, ya, lalu dia disemangati dengan itu. Lalu yang terakhir dikatakan Tutpuri Handayani, di belakang kita mendorong supaya anak itu maju. Itu dari satu sisi pendidikan. Kalau dalam saya bicara ethics speaking human relation, mentor saya adalah Dale Carnegie. Sampai saya seluruh kursus saya ambil ada 12 macam, tapi di puncaknya saya memperoleh highest award for achievement in effective speaking and human relation yang ditandangani Presiden dan Vice President Instruction Dale Carnegie dari Amerika Serikat. Itulah puncak pencapaian dari belajar itu. Lalu kemudian dari segi storytelling, saya itu sering dikatakan seperti Kak Seto. Sehingga saya cari nomornya Kak Seto, saya ketemu langsung Kak Seto, dan saya tanya. Saya sering disebut seperti Kak Seto. Gimana Kak Seto? Lalu Kak Seto mengatakan, Kak Danang suka anak-anak, Kak Danang suka mendongeng. Jadinya kembaran ketiga sudah Kak Kresno. Lalu saya juga nemuin Kak Kresno. Kita berfoto-foto dan puncaknya kemarin duet dongeng bareng untuk menghibur ratusan anak, ya, yang menjadi yatim karena COVID-19, bahkan disaksikan bersama Kapolri, ya, Jenderal Sigit Prabowo. Ada foto bersama Kak Seto manggung bareng, ada dengan Kapolri Bapak Jenderal Sigit Prabowo. Jadi kita bisa mentor macam-macam. Jadi ini yang bisa kita gali. Setiap orang pasti punya mentor masing-masing. Ada tadi Ki Hajar Dewantara, ada Dale Carnegie, ada Kak Seto, dan puncaknya bagi saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menciptakan matahari untuk orang baik dan jahat, dia menciptakan bulan untuk orang baik dan jahat, menurunkan hujan untuk orang yang baik dan jahat. Dan itu adalah puncak segalanya karena kita kasih pada semuanya. Nah, itu mentor yang utama yang membuat bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan, talenta, bakat dari Allah yang harus kita kembangkan 10 kali lipat demi kemaslahatan orang yang baik. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka apa yang kita punya adalah titipan Allah yang kita berikan pada orang lain, sama-sama manusia ciptaannya. Do more for humanity. Ya, kita harus lebih banyak untuk berbuat kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih, begitu. Baik, jawabannya sangat menginspirasi sekali dari Pak Danang dan Ibu Yati. Semoga untuk Pak Nopenhari tercerahkan ya Pak atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ibu. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Fitrianingsih. Saya bacakan ya. Bu Yati, ketika kita menilai diri bahwa kita seorang quieter atau camper, adakah trik agar kita menjadi climber? Nah, silakan Ibu. Oke, nah tadi kan ada tips yang pertama kita harus menilai diri kita ya. Nah ternyata Bu Fitria, kebetulan nih tempat kuliah saya nih. Oke, nah ketika kita udah mengetahui kalau kita adalah quitter atau campers gitu kan, berarti kembali lagi tips yang saya gunakan selama ini apa? Saya kembali ke why saya, faktor why. Oke, alasan saya untuk mencapai tujuan itu apa? Gitu. Alasan saya untuk mencapai puncak itu apa? Harus ada alasan yang kuat. Sehingga apa? Ketika kita tergolong ke quitter, kita menyadari kita quitter, ketika kita menyadari bahwa kita campers, kita tergerakkan untuk keluar dari status ini gitu, keluar dari zona nyaman ini. Kenapa? Karena tujuan kita untuk mencapai alasan kita untuk mencapai tujuan itu kuat gitu. Jadi why-nya ini, faktor why-nya ini harus jelas gitu. Apa sih alasanmu? Kenapa sih kamu harus sampai ke puncak itu? Apa yang kamu cari gitu? Ya, kalau alasan saya apa? Membahagiakan keluarga, gitu kan? Kenapa? Saya harus memartabatkan keluarga saya. Saya nggak mau dihina, keluarga saya dihina oleh orang-orang lain. Itu kan kuat, itu berhubungan dengan diri saya. Akhirnya yang saya dari tadinya quitter, yang tadinya saya camper, saya menanjak menjadi climber, seperti itu. Jadi temukan alasan kuat kita untuk tujuan itu apa. Kalau kita tidak punya alasan yang kuat, ya
kita ya udahlah segini aja lah, udah cukup jadi camper saja lah, masih bisa makan kok. Nah, tapi kita nggak nyadar bahaya menunggu kita di belakang gitu. Makanya itu yang saya lakukan, oke, supaya saya bisa jadi climber terus, saya ingat tujuan utama saya apa, alasan saya apa, seperti itu. Mungkin itu jawabannya Bu Fitria. Nah. Oke, Pak Danang, silakan Pak. Baik, saya menambahkan melengkapi ya. Jadi kalau keberadaan saya ini kan Tuhan punya maksud bahwa saya ingin membuat orang lain sebanyak mungkin bahkan ribuan orang itu mencapai tujuan hidupnya, purpose, sesuai dengan bakat masing-masing, talenta, kemampuan, dan itu biar bisa dilakukan dengan passion, dengan gairah, dengan semangat. Dengan gairah, dengan semangat ini, dia akan menjadi seorang pemimpin yang terbaik di bidang mereka masing-masing, leader. Dan begitu akan menghasilkan hal yang terbaik hingga 10 kali lipat result. Lalu akhirnya apa? Dia akan menghasilkan yang terbaik itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Better life for all. Seperti tadi saya kasih contoh, Dian Nuranindia saya bantu menjadi penulis yang sekarang hebat, bahkan menjadi dosen. Sekarang saya menjadi pembicara dengan mudah. Oke, karena saya dosen hari-hari sibuk, besok Kamis itu hari libur, saya siap. Nah, networking tadi Bu Yati sampaikan, dengan begitu mudah. Prinsipnya kita menolong orang dan kita akan ditolong orang lain. Dan saya terima kasih Ibu Yati berkenan sharing, bagi saya suatu kehormatan yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan update and upgrade dari seorang guru yang berpengalaman, Ibu Yati. Terima kasih dari Padang untuk kita semua Indonesia. Oke, Pak. Silahkan, Fitria. Sangat menginspirasi sekali jawabannya dari Pak Danang dan Ibu Yati untuk Ibu Fitria. Semoga tercerahkan ya Ibu ya. Nah, sahabat pembelajar, pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yati dan Pak Danang untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Fitria. Gitu. Closing statement saya itu zona nyaman itu tidak aman. Kenapa? Kalau kita nyaman di zona nyaman, siap-siap kita diamankan. Nah, itu sih closing statement juga. Jadi, biar kita tidak nyaman di zona nyaman, tetaplah upgrade, update, dan up to date. Oke, sekian, terima kasih. Everything change but change. Segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Musim berlalu dan kita juga musim berubah dan kita juga harus berubah. Karena kalau kita berubah, kita akan dimakan oleh perubahan itu. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Marilah kita update dan upgrade kita untuk selalu maju, menyesuaikan diri dengan zaman, sehingga kita juga akan unggul di bidang kita masing-masing sesuai dengan potensi yang diberikan Allah pada kita masing-masing. Terima kasih Bu Yati, Cud Fitria. Salam Danang datang untuk menang. Oke, salam. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Danang dan Ibu Yati atas pencerahannya di siang hari yang cerah ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga pembahasan kita hari ini dapat membawa inspirasi untuk kita semua dan bisa membuat diri kita lebih upgrade dan update. Nah, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Cud Fitria, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.